kita menaati sesuatu tanpa sebab itu nggak boleh. Harus ada sebabnya apa? Contoh nih, aku coba untuk Sebabnya ngambilin. takut dimarahin mama sih. Nah, mama keluar. Mama lagi keluar. Oke, aku coba kasih gini. Lu pernah naik pesawat? Contoh ya, aku baca ada airport yang paling rame di dunia tuh salah satunya di Atalanta. Hartsfield Airport kalau nggak salah. Itu sekitar berapa ya? Sehari itu sekitar 2.600-an something take off dan landing di sana. Artinya kita bisa bayangin bahwa satu jam itu mungkin bisa sekitar 1 menit mungkin sekitar 3 pesawat yang landing di saat yang sama atau departure di saat yang sama. Coba bayangin kita adalah seorang pilot dan kita tahu kan pas kita naik pesawat, pas kita lagi mau landing atau departure itu kan awan banyak banget tuh. Alias kita nggak bisa ngelihat satu sama lain tuh. Kita nggak bisa lihat sebelah kanan kita ada apa, kiri kita ada apa. Kita benar-benar bergantung satu-satunya kepada ATC. Benar. Maka ada radio dari ATC. Terus dia bilang, pesawat dengan nomor ini segini, kamu tolong belok ke sebelah kanan 17 derajat. Maintain 1000 meter misalnya di atas landasan dan tetap segini selama 2 menit. Maka dia langsung oke, saya lakukan. Ikutin. Apa yang terjadi kalau dia bilang gini? Kayaknya gue nggak yakin deh. Gue tunggu dulu 2 menit dulu, gue lihat nih tabrakan lu, paham gak sih maksudnya? Maka setiap itu harus langsung dia dengar, dia lakukan. Kenapa? Yang penting dia pastikan adalah bahwa ini radionya dari ATC. Kalau bukan dari ATC dia bisa ignore. Tapi kalau itu dari ATC dia harus nurut karena kehidupan dia dan seluruh orang-orang di belakang dia itu tergantung pada ATC. Bisa dipahami ya? Nah itu sholat tuh begitu kira-kira. Jadi sebelum kita mengetahui manfaatnya, setidaknya kita tahu ini dari sumber yang tepat yang nyuruh kita nih. Nah itu dulu aja tuh. Nah artinya Poin 1 sumber. Nah poinnya sumbernya adalah frekuensi yang tepat. Yang kedua baru kemudian ya kita lihat kehidupan sehari-hari. Seorang pebisnis ataupun olahragawan ataupun semua yang lain itu berkata hal yang sama. Yang paling penting dalam semua yang kita geluti adalah disiplin. Karena nggak ada apapun tanpa disiplin. Nah agama ini salah satunya ngajarin disiplin. Dari awal sholat 5 waktu itu disiplin. Apapun yang terjadi lo harus sholat dalam rentang waktu ini dan ini. Ketika lu sudah punya disiplin di perkara-perkara kecil dan itu berkesinambungan terus menerus, maka lu bisa untuk secara kemungkinan lebih bisa menghadapi perkara-perkara yang lebih besar yang lain. Nah kalau gue udah anggap disiplin di hal-hal kecil yang lain. Betul. Dari sholat gitu. Betul. Kan gak perlu sholat. Kita kan bisa disiplin dalam perkara-perkara yang lain kan gitu kan. Ya, kan gak perlu harus sholat. Nah itulah balik lagi pada radio tadi. Radio oke. Nah artinya ya ujung-ujungnya memang kita tidak bisa menjelaskan kecuali memang ini adalah perintah Allah. Jadi segala macam. Jadi gini, ada beda antara sebab sholat itu disyariatkan dengan hikmah kenapa sholat itu disyariatkan. Kalau hikmah banyak seperti yang aku jelasin tadi. Tapi sebabnya cuma satu, karena Allah yang minta. Nah karena itu yang kita perlu kembangkan sebenarnya bukan tata cara sholatnya. Tapi yang perlu kita kembangkan adalah kecintaan terhadap Allah. Karena kalau kita sudah cinta sesuatu kita pasti mau untuk disuruh-suruh.